guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel again. Jumpa lagi dengan Mbak Ulan. Nah, oke guys, kalian mau dapat uang banyak seperti Mbak Ulan ini? Nah, oke guys, jadi di video kali ini Mbak Ulan mau ngasih tahu kenapa Mbak Ulan bisa dapat uang sebanyak ini. Nah, jadi di tangan Mbak Ulan saat ini udah ada 6.100 Hongkong dolar ya. Nah, jadi ini tuh uang apaan sih gitu ya? Uang bonus apa uang apa sih Mbak Ulan kok banyak banget gitu ya? Karena gaji standar di surat kontrak kan cuma 4.630 ya kan. Nah, jadi uang ini tuh adalah uang tiket Mbak Ulan sama uang cuti tahunnya Mbak Ulan. Nah, karena Mbak Ulan kan selesai kontrak itu bulan April lalu ya. Jadi pas bulan April lalu kontrak Mbak Ulan habis dan Mbak Ulan itu tidak ambil cuti ke Indonesia dikarenakan pandemik ya kan. Kalaupun misalnya Mbak Ulan pulang itu paling cuma dikasih 3 minggu. Terus misalnya nanti karantina 2 minggu. Jadi sisa cuma seminggu. Jadi what for? Jadi untuk apa gitu ya. Jadi Mbak Ulan ngomong ke majikannya Mbak Ulan bahwa Mbak Ulan nggak mau ambil cuti ke Indonesia. Nah, jadi di sini Mbak Ulan juga mau menekankan. Jadi untuk kalian yang memang berniat mau cuti terus dengan keadaan pandemik yang masih sampai sekarang masih belum selesai juga ya. Jadi kalau sarannya Mbak Ulan mending kalau bisa gitu ya, kalau memang nggak penting-penting banget itu nggak usah deh, mending nggak usah cuti. Karena kalaupun misalnya kalian cuti, kalian karantina 2 minggu ya kan. Kecuali kalau memang kalian cutinya agak panjang gitu ya, mungkin 2 bulan gitu ya, mungkin nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya cuma paling lama 1 bulan, nanti karantina 1 minggu di rumah gitu ya, karantina mandiri. Belum lagi nanti juga masuk ke Wisma Atlet gitu kan ya, jadi dikurangi berapa hari itu gitu ya. Jadi sisanya cuma tinggal berapa hari, nanti pulang pergi capek ya kan. Belum lagi nanti belum tahu kepastian kita cuti ke Indonesia terus tiba-tiba kita bisa balik lagi apa enggak gitu kan. Dalam arti balik on time, balik pas di tiketnya kita tanggal berapa gitu ya. Karena untuk saat ini itu kayaknya penerbangan juga masih belum lancar ya, maksudnya belum ada yang lancar seperti dulu per hari gitu ya, tiap hari ada berapa kali penerbangan gitu ya. Dan saat ini kan memang penerbangan kan kayak dijadwalkan gitu ya, mungkin ada hari ini tanggal ini kayak gitu ya, kita nggak bisa prediksi gitu ya, di tanggal sekian kita bisa balik ke Hongkong lagi apa enggak gitu ya. Nah oke, jadi kembali ke topik awal. A few moments later. Maaf ya Mbak Ulan banyak ngocehnya. Nah, jadi untuk kalian yang memang tidak cuti gitu ya, tidak cuti ataupun tidak ngambil pulang ke Indonesia ketika kontrak kalian habis. Jadi kalian dapat apa aja gitu ya. Nah, di sini Mbak Ulan mau kasih tahu. Jadi untuk kalian yang memang tidak ambil cuti ketika kontrak habis itu kalian dapat pertama uang tiket. Jadi uang tiket juga tergantung dari majikan ya guys. Mungkin ada yang dibelikan murah ataupun ada yang memang menyesuaikan dengan harga tiket saat ini gitu ya. Bisa jadi gitu ya, seperti Mbak Ulan. Alhamdulillah ya. Nah, terus pertama uang tiket, yang kedua uang cuti tahunan. Nah, kalau untuk uang cuti tahunan ini gimana sih cara calculationnya, gimana cara menghitungnya? Oke ya. Jadi uang cuti tahunan ini tuh gaji kita yang ada di surat kontrak itu berapa ribu, terus dibagikan 30 hari ya, maksudnya 1 bulan gitulah, 1 bulan ya 30 hari, terus dikalikan dengan cuti tahunan kita. Misalnya kontrak pertama, kalau kontrak pertama kan kita dapat cuti tahunan itu 2 minggu ya, 2 minggu. Jadi satu kontrak itu ada 2 tahun. Jadi ketika kalian sudah 2 tahun berarti hitungannya kalian 1 kontrak. Dan kalian dapat cuti tahunan 2 minggu. 2 minggu ya.
Nah, ketika kalian kontrak pertama, misalnya ya, ini misalnya loh, kontrak pertama kalian tidak ambil cuti. Berarti kan kalian punya cuti tahunan 2 minggu. Oke? Terus kalian lanjut, continue sampai kontrak kedua. Kalian nggak ambil cuti nih, jadi langsung continue ke kontrak kedua. Terus ketika kontrak kedua kalian habis, kalian kan masih ada cuti tahunan yang kontrak pertama itu 2 minggu. Jadi ketika di kontrak kedua kalian juga tidak ambil cuti lagi, berarti kan kalian ada lagi cuti tahunan 2 minggu, ya kan? Jadi genep 1 bulan. Kalian misalnya ya 2 kontrakan, kalian tidak ambil cuti, berarti kalian dapat cuti tahunan atau libur tahunan itu selama 1 bulan. Plus ada tambahannya guys. Jadi ketika kalian di kontrak pertama tidak ambil cuti, terus ketika lanjut ke kontrak kedua juga kalian tidak ambil cuti, berarti kalian tambah cuti tahunnya tambah 2 hari. Jadi misalnya ya, seperti Mbak Ulan kan pas waktu Mbak Ulan kontrak kedua ya, kontrak kedua kan Mbak Ulan nggak ambil cuti, tetapi yang di kontrak pertama kan memang Mbak Ulan ambil cuti. Terus ini kan perhitungannya kan Mbak Ulan kan udah kontrak ketiga. Nah, jadi Mbak Ulan dapat cuti tahunan itu kurang lebih 17 hari. 17 hari. Jadi gimana cara ngitungnya? Seperti yang barusan Mbak Ulan kasih tahu ke kalian, oke? Nah, jadi untuk yang pertama kalian dapat apa aja ketika kalian tidak cuti ke Indonesia setelah kontrak habis? Yang pertama kalian dapat uang tiket. Yang kedua, uang cuti tahunan yang seperti tadi Mbak Ulan kasih tahu ke kalian ya. Jadi uang tahunan ini gaji kalian di surat kontrak itu berapa dolar dibagi 1 bulan. Nanti kan kelihatan tuh perharinya berapa gitu ya. Perharinya berapa terus dikalikan dengan cuti tahunan kalian. Misalnya kalian dapat 2 minggu, berarti ya dikalikan 2 minggu 15 hari maksudnya ya, kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, kalian juga dapat uang saku. Jadi uang jalan kayak gitu, uang jalan dari rumah majikan sampai ke bandara, dari bandara juga nanti sampai ke rumah kita gitu loh, rumah kita. Biasanya itu Mbak Ulan ya, kalau Mbak Ulan biasanya dapat 500. Jadi kan Mbak Ulan dari sini misalnya naik taksi gitu ya sampai ke bandara kayak gitu, 500 ya itu uang jalannya. Nah, kembali lagi ya guys, semua ini tuh semuanya tergantung dari majikan kalian kayak gitu. Jadi misalnya kayak Mbak Ulan kan dapat tadi ya 6.100 ya, 6.100, dan ini kan totalnya itu memang udah keseluruhan dari uang tiket, uang cuti tahunan, sama uang jalan gitu loh, ongkos lah ya, ongkos jalan itulah ya. Dan ini Mbak Ulan pribadi gitu ya. Kalau untuk kalian kembali lagi ke majikan kalian masing-masing, kayak seperti cecenya neneknya Mbak Ulan ya, maksudnya orang tua majikannya Mbak Ulan itu cecenya itu cuma dapat uang tiket yang berapa ya kemarin dia bilang ya, yang 2.500. Uang tiketnya cuma 2.500 gitu ya. Jadi kan majikan kan biasanya beliin tiket kan nggak sama ya, maksudnya nggak sama-sama gitu loh. Setiap majikan pasti beda-beda. Ada yang beliinnya Garuda, ada yang beliinnya Singapore Airlines, ada juga yang beliinnya memang China Airlines. Jadi kalau yang memang China Airlines ini emang yang murah banget, yang low budget banget, yang murah, punya murah deh, paling murah itu China Airlines kayak gitu. Nah, jadi Mbak Ulan di sini tidak bisa mensamaratakan ya. Jadi sekali lagi tergantung dari majikan kalian masing-masing. Ini kalau dari Mbak Ulan segini, mungkin dari kalian beda lagi ya, Mbak Ulan nggak tahu juga. Nah, jadi begitu guys. Kalau kalian kepengen dapat uang 6.000 lebih gitu ya, kalian itu mending gak usah cuti. Jadi uang cutinya kita bisa simpan dan kita bisa tabung kayak gitu. Tapi kalau memang kalian memang ada sesuatu yang memang penting banget gitu ya di rumah ya, dan memang mengharuskan kalian untuk cuti, ya silakan monggo cuti. Cuma satu pesennya Mbak Ulan, kalian juga harus mentaati prosedur-prosedur yang ada saat ini, peraturan yang dimana KJRI keluarkan untuk saat ini, untuk kalian yang memang mau cuti ataupun mau pulang ke Indonesia kayak gitu ya. Jadi ya
Seperti itu deh. Kalau Mbak Ulan pribadi orangnya nggak mau ribet ya, maksudnya karena kontrak Mbak Ulan kan memang kontrak yang ketiga ini kan memang udah jalan ya, cuma tinggal 1 tahun lebih sedikit ya. Jadi kalau misalnya Mbak Ulan mau cuti pun sebenarnya bisa-bisa aja, cuman Mbak Ulan nggak mau ribetnya harus tes ini itu, terus nanti juga karantina juga gitu ya. Kalau memang posisinya cuma cuti, terus dapat karantina 2 mingguan, jadi cuma tinggal sisa berapa hari gitu ya, bisa jalan-jalan sama suami gitu ya Jen. Dan kalau menurut Mbak Ulan tuh not use gitu loh, jadi mending ya udahlah Mbak Ulan lost doll aja lah, sampai selesaiin aja kontraknya sampai selesai, habis itu Mbak Ulan pulang deh. Jadi biarpun masih dalam karantina misalnya ya, masih karantina 2 minggu, tapi posisi Mbak Ulan kan pulang selamanya, jadi nggak usah khawatir kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk saat ini terus tiba-tiba Mbak Ulan cuti, terus karantina 2 minggu, terus nanti harus balik lagi ke Hong Kong, juga nanti karantina lagi. Bayangin deh, jadi kan ribet ya kan. Jadi karena Mbak Ulan gak mau ribet, jadi Mbak Ulan pilih uang aja deh. Thank you for watching guys. I will see you in my video. Bye bye.